Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas E angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai mengapa filsafat ilmu itu penting dipahami, yakni karena dengan memahami filsafat kita tidak akan sembarangan dalam mengasumsikan suatu hal, yang mana orang yang sudah memahami filsafat itu tidak akan mengacu atau terpaku kepada satu sumber saja, melainkan ia akan masih mencari kebenaran dari berbagai sumber dan masih merenungi suatu hal tersebut pada agar menemukan hakikat kebenarannya. Yang kedua, apa hubungan filsafat dengan ilmu? Filsafat tidak pernah lepas dan selalu beriringan dengan ilmu, karena semua ilmu pengetahuan yang didapat tidak pernah lepas dari adanya filsafat. Dan juga filsafat sendiri, banyak para filsuf yang mengartikan bahwasanya filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Bila dianalogikan seperti halnya ilmu itu berperan sebagai ombak yang mana nanti ia akan membawa kapal ke tepi. Lanjut, tetapi tidak semua pengetahuan bisa dikatakan ilmu. Filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari sesuatu yang ada di muka bumi. Yakni filsafat berperan sebagai pokok bahasanya, sedangkan ilmu berperan sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Yang ketiga, apa hubungan satu materi dengan materi yang lain? Semat pengetahuan saya, materi satu dengan materi yang lain, yakni materi satu dengan materi yang lain sangat berhubungan, dikarenakan tanpa adanya materi awal dengan materi yang lain, dan langsung beranjak ke materi selanjutnya, kita akan susah dalam membangun teori berpikir atau berfilsafat, ataupun bisa dibahasakan bahwasanya satu materi dengan materi yang lain adalah cikal bakal dalam berfilsafat. Keempat, dari sekian banyak materi yang sudah dipelajari, materi apa yang paling membuat Anda paham? Dari seluruh banyak materi yang sudah dipelajari, materi yang paling saya pahami yakni 3 pilar filsafat. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena dengan mempelajari materi tersebut, saya tahu mengenai cara mencari hakikat kebenaran dari suatu hal, peristiwa maupun ilmu, dan juga saya dapat mengetahui cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, serta mengetahui dan memahami nilai kegunaan suatu hal maupun suatu ilmu. Yang kelima, berikan contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, contoh dari ontologi. Seperti halnya meja. Meja sendiri kan banyak varian meja. Entah itu meja kaca, meja kayu, tapi pada akhirnya meja hanyalah meja yang digunakan untuk berbagai hal, contohnya makan, minum, berdiskusi, dan lain-lain. Dan contoh yang kedua dari ontologi adalah seperti halnya ketika kita sekolah, kita pastinya memiliki banyak teman, dan mau tidak mau ketika kita lulus pastinya kita akan berpisah. Dan setelah 7 tahun mendatang, pastinya perawakan maupun rupa dari teman-teman kita itu pasti berbeda. Disitulah hakikatnya dari ontologi sendiri. Yang kedua adalah epistemologi. Atau dari epistemologi sendiri yakni adalah seperti halnya korek di sini kan pastinya kan kita sudah mengenalnya dari dulu, tapi kita tidak tahu dari mana asal nama korek tersebut.
Di situ bila sehemat pengetahuan saya, pastinya orang terdahulu menamainya korek itu, entah itu menamai korek tersebut, pastinya mereka itu entah dari suatu pengalaman pribadi maupun apa, ataupun dari serapan, entah itu dari telinga, antar telinga ke telinga, entah itu dari melihat suatu benda atau yang lain. Yang terpenting ialah dari serapan serta pengalaman tersebut. Dan yang ketiga adalah contoh dari aksiologi sendiri, yakni pastinya kita sebagai seorang mahasiswa pastinya sudah mempelajari banyak ilmu. Nah, disinilah ketika kita sudah mempelajari aksiologi, kita pasti akan mencari kegunaan satu ilmu yang telah kita pelajari. Contohnya saja, ketika ilmu fikih, yakni bab baik yang menjelaskan tentang jual beli. Nah, di sana kan pastinya ada banyak mekanisme tentang jual beli, entah itu masalah liar, persyaratan dalam berjual beli, dan syarat-syarat untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, persyaratan akad suatu transaksi jual beli. Nah, di sana pastinya kan kita itu secara tidak langsung ketika sudah mendalami satu ilmu tersebut, pastinya kita akan menemukan titik kegunaan ilmu tersebut. Ya, contoh saja ketika ketika belajar ilmu jual beli kan pastinya kita merasakan kegunaannya, yakni ketika kita mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari kita. Ya, seperti ketika kita berjual beli, ya di sana kita dapat mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.